Teman-teman, kita balik lagi ya, bahas soal-soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini untuk SCT, yaitu situasi kerja sederhana bagi pelamar khusus ya. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, Anda sebagai guru dituntut untuk selalu melihat perkembangan teknologi yang ada. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi yang salah satunya adalah pembelajaran dengan memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk apa nih teman-teman? Apakah A. Untuk berkolaborasi, berbagi informasi dan berinteraksi, B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya, D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu dan berinteraksi, E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Di sini gurunya itu memberikan suatu pembelajaran yang melalui memanfaatkan sosial media ya teman-teman ya. Jadi pembelajaran yang memberikan kesempatan tersebut itu fungsinya atau manfaatnya apa. Jadi yang paling tepat teman-teman adalah option A, berkolaborasi, berbagi informasi dan berinteraksi. Di sini triknya teman-teman, kalau misalkan sosial media itu ada kegiatan untuk berbagi informasi dan berinteraksi. Nah, di dalam sosial media ini, di dalamnya ada yang namanya berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi berinteraksi ini adalah poin penuh untuk kita pilih adalah option A. Ini memiliki poin yang 5 nih teman-teman, karena dia sudah berinteraksi, kemudian dia bisa berbagi informasi dari statusnya, dari videonya bisa diupload di media sosial tersebut. Jadi option A ini adalah option yang paling tepat yang kita akan pilih. Salah satu fungsi media sosial adalah berbagi informasi dan berinteraksi dari berbagai negara atau informasi lainnya yang berhubungan dengan niche atau tema yang akan kita cari, seperti itu. Jadi itu adalah manfaat media sosialnya ya teman-teman ya. Ini adalah clue yang harus kita pilih. Oke, let's go teman-teman, kita ke soal nomor 2 ya. Anda mengajar di suatu kelas yang dimana peserta didik dalam suatu kelas tersebut memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang visual, ada yang auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, Anda akan melakukan hal yang apa nih? Apakah A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab. Yang B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul PowerPoint. Jelas ya teman-teman ya, di sini di dalam kelasnya ada 3 gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Ini harus diberikan keseluruhannya, kebutuhan yang ada pada peserta didik tersebut. Sekarang yang metode ceramah itu buat apa teman-teman? Diskusi untuk apa, tanya jawab untuk apa? Ini tidak ada masuk di kinestetiknya ya. Kita langsung delete. Yang B. Menggunakan program audio dan modul. Audio benar mas teman-teman masuk di auditory, tapi modul nggak masuk. Nah, kita akan pilih yang mana nih? Yang C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Nah, ini kita akan pilih. Menggunakan media audio, ini buat auditory, video, ini untuk visual, percobaan, ini kinestetik. Nah, pasti akan kita pilih adalah option yang D. Ini option D ini adalah mewakili dari poin 5 keseluruhan. Yang E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Ini nggak akan kita pilih. Kita akan pilih option D yang menggunakan media audio, video, dan percobaan. Yang ketiga gaya belajar ini bisa diakomodir dalam kelas tersebut. Penggunaan media yang bisa mencakup banyak gaya belajar siswa sehingga bisa pengajaran yang kita sampaikan bisa diterima oleh semua siswa. Jadi option D ini memiliki poin yang paling tinggi karena dia lengkap, bisa mengakomodir semua gaya belajar yang ada di kelas tersebut atau yang ada pada pembelajaran tersebut, seperti itu. Oke, let's go teman-teman ya, kita lanjut lagi di soal nomor 3. Anda ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Terkadang juga memutarkan video pembelajaran, memutarkan CD hanya audio saja, compact disc-nya nih teman-teman. Terkadang juga menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran tersebut Anda lakukan karena pertimbangan apa? Apakah A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C.
gender peserta didik, D. minat peserta didik, atau E. kultur peserta didik. Di sini sudah jelas teman-teman. Di sini ada terkadang memutar video. Memutar video ini adalah gaya belajar punyanya apa teman-teman? Visual. Kemudian pembelajaran memutarkan CD yang hanya audio saja, ini auditory. Terkadang menggunakan poster berwarna, ini kinestetik. Nah, ini adalah sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi option yang paling tepat adalah yang D. Ini adalah memiliki poin yang tinggi. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan berbagai informasi teman-teman untuk pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran tersebut. Jadi kita sudah kasih clue-nya teman-teman, di sini ada memutar video, kemudian hanya audio saja, kemudian kinestetiknya saja yaitu dengan menggunakan poster berwarna. Jadi yang tiga ini teman-teman, tiga gaya belajar ini diakomodir oleh guru tersebut untuk memberikan materi ajar kepada siswa yang ada di kelasnya atau yang di luar kelasnya, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Ketika saya sedang mengajar, tiba-tiba ada teman lama saya menghampiri ke kelas dan menanyakan kabar tentang keluarga Anda. Padahal saat itu Anda sedang mengawasi ujian tengah semester siswa. Sikap Anda bagaimana nih? Apakah A. membiarkan saja karena ia teman saya sejak kecil, B. melarangnya masuk dan mengusirnya karena mengganggu ujian siswa? Sebenarnya melarangnya dan mengusirnya juga benar, tapi ini di sini teman-teman, kalau misalkan mengusirnya dengan alasan mengganggu ujian siswa atau di sini mengusirnya itu dengan keadaan tidak ada penjelasan, maka ini kita nggak akan pilih ya. Kita cari yang ada penjelasan supaya tidak ada konflik lanjutan. Yang C. memberikan pengertian bahwa jika hendak mengobrol maka waktunya nanti istirahat. Oke, boleh kita checklist. Yang D. menolaknya untuk berbicara karena akan mengganggu konsentrasi siswa. Boleh kita akan checklist. Menegurnya bahwa saya sedang bekerja terlebih dahulu, nanti jika sudah bekerja akan ke rumahnya. Boleh. Ini ada 3 option yang akan kita pilih, 3, 4, 5. Mana akan kita pilih ya adalah poin yang paling tinggi, yaitu poin 5 nih teman-teman semua. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dia memiliki poin yang paling tinggi, yaitu poin 5. Memberikan pengertian, berikan dulu pengertian, penjelasan kepada orang tua tersebut atau teman kita bahwa jika hendak mengobrol maka waktunya nanti istirahat saja karena sekarang teman-teman sedang mengawasi ujian tengah semester. Diberikan ketegasan juga teman-teman. Memberikan pengertian yang sopan dan santun kepada orang tua sehingga konflik kedua tidak timbul. Di sini ada pada waktu istirahat tiba. Jadi kalau hanya mengusirnya, tidak memberikan pengertian, nanti ditakutkan ada konflik lanjutan. Jadi kita nggak akan pilih option yang memiliki konflik lanjutan seperti itu. Malah kita harusnya pilih option yang menjadi solusinya. Oke teman-teman semua, jadi ada beberapa clue soal yang memang harus kita cari triknya. Maka teman-teman coba untuk terus belajar dan belajar melakukan soal-soal yang ada, sehingga nanti teman-teman akan peka terhadap jawaban yang memiliki poin 5 seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang belum mendaftar di kelas belajar bersama kami, silakan teman-teman untuk belajar bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan teman-teman semua untuk jadi ASN P3K. Untuk teman-teman semua yang belum daftar, silakan chat di WA Mintera di 0877 23317500. Nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan SCT ini ya teman-teman ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini teman-teman, jika Anda menemui orang tua siswa yang tidak Anda kenal dan ia ada keperluan ke sekolah Anda, maka saya akan apa? Apakah A. tidak menyapanya karena belum kenal? Ini kita langsung dilihat saja ya, nomor 5, option A ini. Yang B. menyapanya hanya dengan senyuman, boleh. Yang C. pura-pura akrab dan menanyakan kabar, boleh. Menyuruhnya masuk dan berbicara tentang keperluannya, boleh. Diam saja karena tidak mengenalnya, kita coret. Berarti ada 3, 4, dan 5 teman-teman semua. Kita akan pilih option yang berkaitan dengan yang poin 5 ini teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman, option D ini adalah option yang memiliki poin 5. Kenapa? Dia memberikan arahan teman-teman. Dia memberikan menyuruhnya masuk, ini adalah bentuk kegiatan atau kesopanan oleh oleh guru kepada orang tua tersebut, dan berbicara tentang keperluannya. Ditanyain teman-teman ada apa. Nah, itu adalah salah satu poin penting di dalam sebuah option. Jadi dia memiliki poin ganda daripada yang lainnya. Jadi option D ini memiliki poin yang paling tinggi, yaitu poin 5. Memberikan pelayanan kepada orang tua tersebut dan selanjutnya memberikan layanan tentang keperluan apa yang hendak ditanya kepada pihak sekolah. Ini adalah poin yang paling kita akan pilih karena opsi yang lainnya hanya menyapanya, hanya pura-pura akrab, tapi tidak ada memberikan solusi apa yang akan kita layani. Karena kita sebagai pelayan masyarakat teman-teman semua, seperti itu. Oke, gampang-gampang ya. Nanti kita lihat lagi di soal nomor 6.
Anda akan memilih suatu media atau alat peraga untuk menyampaikan materi kepada siswa, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran itu yang mana nih? Apakah A. Anda harus mengetahui latar belakang siswa dan sosial budaya siswa di sekolah? Boleh, kita akan checklist. Yang D. Anda harus mengetahui pekerjaan orang tua. Ini nggak perlu ya teman-teman ya. Yang C. Anda harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan Anda gunakan. Good. Yang D. Anda harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang hendak disampaikan. Ini pun bagus. Yang E. Anda harus menyesuaikan diri dengan kemampuan keuangan sekolah dalam pemilihan media. Ini nggak begitu ya teman-teman ya, karena memang ini juga salah satu syaratnya. Tapi banyak yang kita tidak harus membayar uang yang banyak, tapi kita bisa kita bisa membuat media tersebut dengan sederhana, tapi bisa menyampaikan materi tersebut. Nah, ada 3 opsi teman-teman. Kalau mengetahui latar belakang siswa dan budaya siswa, ini langsung coret aja teman-teman, karena ada 2 yang memang paling mendekati. Yang pertama adalah memahami karakteristik dari media, dan kedua adalah menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Keduanya itu benar teman-teman, tapi kita akan pilih adalah poin yang 5. Ini pasti salah satunya adalah poin 4 dan poin 5. Jadi yang poin 5 itu adalah yang C ya teman-teman semua ya. Memiliki pemahaman tentang karakteristik media ini membantu guru dalam penggunaannya. Dari kita mengenal karakteristik media pembelajaran, maka kita dapat mengetahui antara penggabungan unsur baik audio dan visual yang akan kita sampaikan. Ini bersifat interaktif teman-teman, dan memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon siswa serta memberi kemudahan untuk guru tersebut. Barulah dia menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang hendak disampaikan. Jadi yang D ini dia memiliki poin 4, dan C ini adalah dia memiliki poin 5. Seperti itu. Paling mendekati banget teman-teman. Untuk besok paling akan teman-teman dapatkan opsi-opsi yang paling berdekatan seperti ini. Jadi kalau misalnya berdekatan seperti ini, teman-teman baca lagi mana yang memiliki poin lebih daripada opsi yang lainnya ya, gitu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman bisa untuk jawabnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 7. Banyak sekali yang membahas tentang media ajar. Menurut Anda media ajar yang baik itu yang seperti apa? Apakah A. media yang berbasis teknologi, B. media yang bisa digunakan dalam pembelajaran apapun, C. media yang tidak merepotkan saat membuatnya atau menggunakannya, D. media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, E. media yang mahal. Ini media yang mahal udah kita langsung coret aja ya teman-teman ya, yang option E ini. Nah, media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik boleh kita kasih checklist. Media yang tidak merepotkan saat membuatnya dan menggunakannya boleh kita checklist. B. media yang digunakan dalam pembelajaran apapun, yang bisa digunakan oleh pembelajaran apapun, kita checklist. Teknologi pun kita checklist. Sebenarnya teman-teman, A dan D ini dia memiliki poin 4 dan 5 teman-teman. Kenapa? Karena B, C ini memiliki poin 2 dan 3. Yang harus kita pilih adalah media yang berbasis teknologi. Tapi di sini pun ada teman-teman, berbasis teknologi kalau dia nggak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi yang paling berat adalah yang D teman-teman, media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan menggunakan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materinya. Media berbasis teknologi itu benar teman-teman. Sebenarnya ya, ini sangat condong banget. Dia memiliki poin 4 nih teman-teman. Nah, yang D-nya tapi dia langsung menghantam untuk kebutuhan peserta didik. Kalau teknologi ini tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, itu tidak akan kita pilih. Karena yang pertama adalah kebutuhan peserta didik dulu. Apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka kita akan memberikan media yang sesuai dengan gaya belajarnya dan kebutuhan peserta didik yang ada di kelasnya atau di luar kelasnya. Maka kita akan pilih option D yang dia memiliki poin tinggi, yaitu poin 5. Seperti itu teman-teman semua. Jadi nanti jangan sampai kekecoh ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa langsung pilih optionnya yang langsung dapat bobot nilai 5 nih teman-teman, supaya teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai paling tinggi. Seperti itu. Pasti teman-teman bisa. Yuk lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 8 ya. Pada hari Selasa, ada seorang siswa terkena perundungan oleh teman satu kelasnya. Pada saat istirahat berlangsung, anak tersebut menangis karena diejek oleh temannya. Sikap Anda sebaiknya seperti apa? Apakah A. memarahi siswa yang mengejeknya, B. berbicara dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah, C. memanggil orang tuanya karena menangisnya tidak selesai-selesai, D. mengeluarkan siswa yang mengejek tersebut untuk pindah ke sekolah lain, E. membiarkan saja, nanti juga akan baik sendiri karena biasa anak-anak. Kalau membiarkan saja udah langsung kita delete teman-teman, ini bukan option yang tepat.
Mengeluarkan siswa yang mengejek tersebut untuk pindah sekolah ini malah memberikan konflik lagi. Yang C, memanggil orang tuanya karena nangisnya tidak selesai-selesai. Kita langsung delete aja karena masih bisa diselesaikan di sekolah. Jika nanti kalau di dalam soalnya tidak bisa diselesaikan oleh sekolah, baru berkolaborasi dengan orang tua. Nah, tinggal yang A dan B. Memarahi siswa yang mengejeknya, jelas ini tidak akan kita pilih. Berbicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Nah, ini teman-teman, ini memiliki poin 5, ini memiliki poin 4. Baru berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi opsi 5 ini yang paling tepat adalah berbicara dengan setiap anak, bukan hanya korban tapi juga pelaku juga, sehingga kita bisa mengetahui akar permasalahan apa yang sedang dialami oleh kedua siswa tersebut. Jadi ini teman-teman ya, di ruangan terpisah ya, sehingga dia bisa mengeluarkan semuanya, semua yang dia rasakan. Terus kita harus menjaga korban tersebut sehingga tidak ada mental yang mengganggu, seperti itu teman-teman semua. Jadi opsi B ini penanganan perundungan yang tentunya perlu menjadi perhatian berbagai elemen pendidikan termasuk guru di sekolah. Para guru mesti terlibat aktif dalam melakukan penanganan perundungan di sekolah. Mereka membantu dan menampingi korban. Harus nih ya, hal yang bisa dilakukan ketika hal ini terjadi. Yang pertama, tanggapi kejadian yang dilaporkan dengan serius, jangan malah membiarkannya. Yang kedua, hargai dan ucapkan terima kasih kepada siswa karena telah melapor, bukan malah memarahi orang yang melapor. Yang tiga, yakinkan siswa tersebut bahwa perundungan terjadi bukan karena salahnya. Yang empat, bicara dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki di depan wajah mereka. Hargai nilai kejujuran mereka. Seperti itu. Nanti ini 4 treatment ini bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami, supaya nanti barangkali nanti ada soal berkaitan dengan perundungan, teman-teman sudah bisa langsung jawabnya. Seperti itu. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Anda mengetahui bahwa ada kalanya harus membawa HP ke sekolah untuk belajar. Anda juga kalanya tidak memperbolehkan membawa HP pada saat ke sekolah. Ternyata pada hari Kamis Anda mengetahui langsung ada seorang siswa nih yang melanggar membawa HP pada waktu yang tidak diperbolehkan. Apa yang akan Anda lakukan pada saat teman-teman menjadi guru dan melihat kejadian seperti ini? Apakah A, saya menemui siswa tersebut dan memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut? B, memanggil siswa memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa HP ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya kecuali jika ada perintah. C, apabila mengetahui siswa yang membawa HP, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta kepala sekolah untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. D, saya akan lebih aktif dalam pencegahan larangan membawa HP ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk sekolah. E, memanggil orang tua siswa tersebut agar bisa mengingatkan anaknya jangan sampai membawa HP ke sekolah jika tidak ada perintah. Teman-teman, di sini opsinya semuanya sama dan sulit untuk memisahkan mana opsi yang paling tepat. Teman-teman, di sini dilihat ya, di sini ada clue-nya nih. Teman-teman mengetahui bahwa ada kalanya harus membawa HP. Oke. Kemudian ada kalanya tidak memperbolehkan membawa HP. Ternyata hari Kamis Anda tuh mengetahui langsung, melihat langsung siswa tersebut ada yang membawa HP. Padahal saat itu tidak memperbolehkan membawa HP. Oke. Sini udah paham ya, mengetahui langsung. Jadi yang paling tepat adalah yang A nih teman-teman. Langsung menemuinya. Jangan malah memberikan penggeledahan di awal karena kan sudah tahu langsung. Kalau langsung berarti ditegur langsung. Clue dalam soal adanya kegiatan mengetahui langsung, maka tindakannya adalah menemui langsung siswa tersebut agar ia mengetahui kesalahannya sesuai dengan peraturan tidak memperbolehkan membawa HP kecuali diberikan arahan. Nah, ini teman-teman, ada yang mengetahui langsung atau ada yang melaporkan. Nanti beda treatmentnya teman-teman. Jadi kedua itu nanti beda lagi tindakannya atau kegiatannya sehingga kita tidak salah dalam menjawab soal yang ada nanti untuk teman-teman semua. Nah, untuk mempertajam kita pemilihan option, maka kita wajib untuk melihat banyak model soal apa aja tentang pembelajaran, tentang orang tua siswa, tentang pelayanan masyarakat, tentang kita bersama orang guru, kita bersama kepala sekolah, bagaimana merespon kita tentang status kerja. Nah, itu yang harus teman-teman hafalkan untuk soal kesesuaian kerja atau SCT teman-teman semua. Untuk bagi pelamar khususnya nih teman-teman. Jadi wajib untuk terus meningkatkan pembelajarannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke soal nomor 10.
Pada saat pentas seni di sekolah Anda, ada siswa yang membawakan tarian daerah. Akan tetapi, pada pertengahan pertunjukan, siswa tersebut tiba-tiba menangis karena adanya gerakan yang lupa. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini lihat teman-teman, ada pertunjukan dan dia langsung nangis di di latar lomba. Jadi kita harus kasih treatment apa? Sedangkan alasannya adalah gerakannya yang lupa. Kalau menghentikan pentasnya dan membawa siswa tersebut ke ruang terpisah, ini benar. Kita cari lagi ya. Memberikan arahan gerakan sehingga siswa tersebut bisa mengingatkan gerakan yang lupa. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman ya. Di sini sudah nangis teman-teman, sudah tidak kondusif. Malah memberikan arahan. Kalau dia tidak nangis, kalau hanya saja ada gerakan yang lupa, nah itu bisa kita berikan arahan. Tapi kalau dia udah nangis, itu nggak bisa kita lanjutkan dulu teman-teman. Jadi option B ini kita langsung delete. Yang C, menegurnya, mengapa ia bisa lupa. Ini malah akan memberikan sikap yang tidak baik untuk siswa tersebut. Memaafkan kesalahannya, baik, karena wajar saja bisa jadi ia gugup dan demam panggung, boleh. Yang E, menyarankan agar berlatih terus-menerus untuk pelancaran gerakan tarian saat penampilan, boleh. Jadi option 3 ini teman-teman memiliki poin 3, 4, dan 5. Akan kita cari ini teman-teman yang ada poin 5-nya. Kalau misalkan menurut saya ini teman-teman ya, ini yang paling tepat adalah yang B. Yang A, menghentikan pentasnya dan membawakan siswa tersebut ke ruangan terpisah. Menghentikan pentasnya itu menghentikan pertunjukan dianya, hanya pertunjukan dianya. Sehingga dia bisa memberikan atau membawa ke ruangan terpisah supaya bisa menenangkan. Kalau misalkan memaafkan kesalahannya itu benar teman-teman, tapi ada tindakannya apa? Apakah ada dia menurunkan anak tersebut atau memisahkan ke ruangan yang sudah disediakan. Jadi opsi lainnya adalah opsi yang memiliki poin tinggi, yaitu poin 5. Pada kasus di atas, siswa tersebut sudah tidak bisa melanjutkan kembali karena adanya kegiatan menangis yang dialami siswa tersebut. Pada saat menangis berarti mentalnya sudah menurun, maka kita tidak perlu memaksakan untuk meneruskan pertunjukan dan digantikan oleh peserta lainnya. Jadi kita harus kasih treatment itu yang sesuai dengan clue soalnya teman-teman ya, sedang kegiatannya apa. Kalau dia pada level pertama, level biasa saja, bisa kita berikan treatment hanya memberikan gerakan atau memberikan arahan kalau dia ada yang lupa. Tapi ini levelnya udah level 2 atau level 3 teman-teman, karena dia sudah menangis. Kalau sudah menangis berarti dia ada tekanan batin, mentalnya belum siap, maka kita langsung turun saja dan memisahkan dia ke ruangan yang sudah disediakan. Nah, ini adalah treatment yang paling bisa kita ambil kalau kita ingin dapat poin 5. Jadi ada tindakan langsungnya, tidak hanya saja memaafkan, tidak saja menegurnya, tapi ada tindakan lainnya. Nah, opsi ini yang memberikan poin lebih dalam kita akan menjawab soal nanti. Mudah-mudahan semua 10 soal ini bisa teman-teman pahami dan bisa mendapatkan sebuah amunisi untuk besok menaklukkan semua soal-soal yang ada di seleksi P3K ini. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman semua. Jangan lupa like dan bagikan ke semua guru yang ada. Saya doakan teman-teman semua yang menonton, yang like dan subscribe dan membagikan, semuanya bisa lulus jadi ASN 2023 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Let's go teman-teman ya. Kita nanti akan bahas-bahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan P3K. Dan teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe juga di channel kami yang pertama itu Lentera CPNS X Navigator Guru. Nanti 2 channel itu kita akan bahas tentang soal-soal P3K ya. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.